Saat Riley datang ke restoran, Liam sedang tidak ada di sana. Dia langsung pulang ke mansion setelah pertemuannya dengan Reza. Dan pria itu jadi sangat terkejut ketika salah satu anak buahnya melaporkan bahwa Riley datang ke restoran. Tanpa pikir panjang, Liam segera mengemudikan mobilnya dengan cepat menuju ke sana. Dia bahkan sampai menerobos lampu merah. Liam sudah tidak bisa berpikir jernih. Kepalanya penuh dengan Riley dan Riley. Menerka-nerka apa yang akan dilakukan oleh wanita itu. Dan ketika Liam sudah tiba di restoran, keadaan di sana sudah sangat kacau. 3 kursi dan 2 meja hancur berantakan. Dia tahu pasti penyebabnya adalah sang calon istri. Liam pun melihat dengan jelas saat kekasihnya itu menatap tajam pada Franz dan Denzel, sampai tak menyadari kedatangannya. Terlebih posisi Riley juga memunggungi arah pintu masuk. Telinga Riley tak berfungsi dengan baik. Dia tak mau mendengar apapun selain jawaban Franz tentang Liam. Apakah pria itu masih hidup? Sementara anggota Black Venom yang lain langsung menghembuskan nafas lega saat melihat sang bos datang. Mereka seperti melihat pawang sang ratu mafia. Dengan langkah kaki lebar dan cepat, Liam menghampiri Riley, bahkan langsung menyentuh tangan wanita itu. Liam berniat menarik Riley dan dipeluknya erat. Tapi tentang Riley, selalu terjadi di luar kendalinya, selalu bertentangan dengan semua rencana. Riley yang sedang dalam keadaan marah dan gamang tak tinggal diam saat tangannya disentuh oleh seseorang. Dia justru menggunakan semua kekuatannya untuk balok mencekal tangan itu, melintirnya dan dibanting kuat ke lantai. Sampai menimbulkan suara yang cukup kuat. "Bos!" Pekik semua anggota Black Venom bersamaan. Franz dan Denzel pun hanya mampu mendelik dan mundur selangkah. Bos Liam saja mampu dibanting dengan mudah oleh Riley, lalu apa kabar mereka? Kemarahan seorang wanita adalah sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Apalagi Riley adalah wanita yang spesial, wanita yang tak boleh terluka, itulah perintah yang bos. Itu artinya mereka tak bisa membalas untuk menyerang dan hanya bisa pasrah. Dan mendengar semua orang berteriak bos, akhirnya Riley menatap pria yang telah dibantingnya dengan kuat. Riley sontak mendelik, dia sangat terkejut sampai menutupi mulutnya yang menganga menggunakan kedua tangan. Di hadapannya, terlihat jelas Liam yang merintih kesakitan. "Dek! Liam!" Batin Riley. Belum apa-apa air mata itu menggenang lagi. Dia hanya mampu memanggil di dalam hati, tak kuasa untuk menyebutkan nama itu secara langsung. Benarkah ini nyata? Benarkah ini bukan mimpi? Benarkah ini Liam? Sangat banyak pertanyaan yang tak terucap, sampai Liam bangkit sendiri dan merasakan sakit di kaki kiri. Meski kakinya telah sembuh, tapi tetap saja akan terasa nyeri ketika mendapatkan benturan yang kuat. Liam kini berdiri tepat di hadapan kekasihnya. Di depan Riley yang masih terkejut melihat dia. Dan di saat semua perhatian Riley tertuju pada sang bos, Franz dan Denzel mengambil kesempatan itu untuk pergi. Kini semua anggota Black Venom mengurung diri di dalam dapur. "Ril, panggil Liam." Tapi Riley malah mundur satu langkah. Benar-benar tak menyangka semuanya nyata. "Aku akan menjelaskan semuanya padamu. Kemarilah," ucap Liam lagi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan maju mendekat. Riley makin mendelik, suara itu terdengar begitu hangat, suara yang dia rindukan. Dan ketika Liam akhirnya berhasil memeluk tubuhnya, air mata Riley pun jatuh lagi. "Kamu masih hidup?" tanya Riley lirih, lalu dijawab Liam dengan pelukan yang semakin erat. 1. Awalnya pelukan Liam memang terasa lebih kuat, tapi di saat Riley mulai membalas pelukan itu, Riley jadi memeluk semakin erat. Dia hirup dalam-dalam aroma tubuh Liam, sampai hatinya yang selama ini terasa begitu dingin mulai perlahan jadi menghangat. Tangis Riley yang awalnya tidak bersuara, kini perlahan mulai terdengar sesenggukannya. "Kamu selamat dari bom itu? Lalu kenapa tidak memberitahu aku? Apa aku tidak penting bagimu? Apa semua yang telah kita lewati bersama sedikit pun tidak berarti untukmu? Lalu kenapa memelukku seperti ini? Lepaskan, kalau begitu lepaskan aku." Pekik Riley, dia bicara meminta untuk dilepaskan, tapi gadis itu tidak mendorong Liam untuk menjauh. Riley hanya terus memukul tubuh Liam sesuka dia, terus dipukul dan Liam hanya bisa pasrah. Tanpa sedikit pun melepaskan pelukannya pada sang wanita. Di saat Riley sedikit tenang,
Liam mulai mengendurkan pelukannya, sampai mereka bisa saling memandang satu sama lain. Anggota Black Venom yang melihat adegan itu sontak langsung balik badan, tak ingin melihat yang lebih jauh. Dan dilihat dari jarak sedekat ini Riley makin cantik saja, meskipun hidungnya sudah penuh dengan ingus yang sejak tadi ditarik oleh wanita itu agar tidak jatuh. Satu tangan Liam bergerak naik untuk mengelus wajah Riley secara langsung, juga menghapus air mata yang terus jatuh. Maaf karena aku butuh waktu yang cukup lama untuk menunjukkan diri padamu seperti ini. Tapi percayalah, selama ini aku selalu melihatmu dari jauh. Jahat. Balas Riley dengan cepat, bicara sesenggukan dan tenggorokan yang tercekat. Selama ini aku kira kamu sudah mati. Balas Riley gamblang, dia pukul lagi dada Liam. Denzel memberiku nomor palsu, jadi aku tidak tahu lagi kabar kalian. Bagaimana bisa aku melanjutkan hidup dengan tenang di saat aku melihat dengan jelas bom meledak bersamamu? Tahu begitu lebih baik aku saja yang mati em. Ucapan Riley terputus saat Liam dengan cepat membungkam mulutnya dengan sebuah ciuman. Ciuman rindu yang begitu dalam. Ciuman yang akhirnya berhasil menghentikan tangisan Riley. Namun semua kehendak Liam selalu saja ada yang menghalang. Tiba-tiba terdengar suara deheman seorang pria yang begitu berat. Dehem seorang polisi, hingga akhirnya berhasil melepaskan ciuman itu pula. Riley sangat terkejut dan malu, sementara Liam menatap tajam polisi tersebut. Maaf tuan, mobil Anda terdata melanggar aturan lalu lintas, jelas polisi itu tanpa basa-basi. Dialah yang telah mengejar Liam sampai ke sini, di saat pria itu dengan entengnya menerobos lampu merah, sampai nyaris ada sebuah kecelakaan di sana. Liam membuang nafasnya kasar, ada saja. Geramnya di dalam hati. Tunggu sebentar, silahkan duduk lebih dulu, jawab Liam. Polisi itu justru melihat ke arah kursi dan meja yang hancur, namun kemudian dia duduk di paling ujung yang kondisinya masih baik. Setelah polisi itu menjauh dari mereka, Liam kembali fokus menatap kekasihnya. Bahkan kini menangkup wajah Riley menggunakan kedua tangan. Aku tadi menerobos lampu merah, jadi pergilah ke ruang kerjaku lebih dulu di saat aku menyelesaikan urusan ini. Minta Franz untuk mengantarmu ke ruanganku, titah Liam. Riley mengangguk patuh. Dia pun memiliki banyak urusan dengan Franz pula. Tidak, bukan hanya Franz, tapi juga Denzel dan semua anggota Black Venom. Saat Liam menemui polisi itu, Riley pun menatap ke arah dapur dengan bibirnya yang tersenyum miring. Riley melangkah dengan langkah kaki lebar, dia akan membuat perhitungan dengan semua anggota Black Venom. Jika diingat-ingat, Ella mengatakan tentang restoran BVFC sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu. Itu artinya Liam dan anggota Black Venom telah lama berada di Indonesia. Dan betapa teganya tak ada satupun yang menunjukkan muka di depan dia. Terlebih Denzel, apakah pria itu lupa jika telah memberikannya nomor palsu? Astagfirullahalazim, tiap kali ingat itu rasanya Riley geram sekali. Rasanya dia ingin memutar waktu dan mengulangi kejadian saat dia bertukar nomor ponsel dengan Denzel. Lalu coba menghubungi nomor itu dulu untuk memastikan apakah nomornya aktif atau tidak. Tapi sayangnya waktu tidak bisa diputar, jadi sekarang dia akan membuat perhitungan dengan pria itu. Tanpa mengetuk pintu, Riley langsung memutar ganggang pintu dapur. Untungnya pintu tidak dikunci. Namun semua anggota Black Venom kaget bukan main saat mendengar pintu dapur yang dibuka dengan kasar. Dan makin tersentak saat melihat nona muda Riley sudah ada di sini. Kenapa? Terkejut? Aku lebih terkejut melihat kalian semua di sini, ucap Riley, bicara dengan nada penuh hinaan. Denzel, maju ke hadapanku, titah Riley pula. Tidak perlu basa-basi karena dia sudah merasa gila lebih dari 1 tahun lamanya, dan sekarang dia tidak akan menahan diri lagi. Astaga, wanita ini, apa dia masih mengingat tentang nomor palsu itu? Batin Denzel merana sendiri. Sementara anggota Black Venom yang lain mulai merasa lega karena bukan nama mereka yang dipanggil, Franz bahkan membuang nafasnya dengan sangat jelas. Dengan wajah yang menunduk, Denzel pun menghadap. Riley mengepalkan tangan kanannya kuat, lalu melayangkan sebuah pukulan yang sangat kuat sebanyak amarah yang selama ini terpendam. Denzel yang tidak dalam keadaan siap langsung tersungkur dengan mudahnya ke atas lantai,
menabrak meja perlengkapan dapur hingga menimbulkan suara riuh yang begitu gaduh. 1. Anggota Black Venom yang lain tentu sangat terkejut melihat adegan itu, tapi mereka bisa apa selain pasrah? "Franz, sekarang giliranmu," ucap Riley. Wanita itu tersenyum miring seolah siap mengeksekusi. Dan saat Franz maju, bukan tangan Riley yang menyerang, namun kakinya dengan tendangan kematian. BUGH. Tendangan itu begitu menusuk seperti senjata tajam, sakit sekali. Franz adalah orang kepercayaannya Liam, tangan kanan Liam. Di saat hubungannya dengan Black Venom terputus pastilah atas perintah pria itu. Terakhir Riley mengambil spatula di atas kuali yang masih berlumur minyak. Satu persatu dia menyerang anggota Black Venom yang lain sampai membentuk cap spatula yang sangat jelas. Dalam sekejap saja dapur itu begitu berantakan, begitu gaduh bahkan sampai terdengar oleh Liam dan sang polisi di luar sana. "Astaga, ada apa di dapurmu? Bukankah kita harus memeriksanya?" tanya polisi itu saraya berulang kali melongok ke arah dapur. Dia menatap dengan cemas. Namun Liam menanggapinya dengan begitu santai. "Tidak perlu, kita selesaikan saja urusan ini," balas Liam. Dia tahu bahwa di dalam dapur sang calon istrinya tidak akan terluka. Semua anak buahnya takkan ada yang berani melukai Riley, meski hanya sebuah goresan kecil. "Au! Ampun Ril!" pekik Sergei, tanpa sadar memanggil Riley dengan namanya, bukan Nona seperti yang diperintahkan oleh Liam. Dan sialnya saat itu Liam masuk. "Jaga bicaramu, sekarang Riley adalah calon istriku. Panggil dia Nona," ucap Liam dengan suara dingin dan posesif. Tak terima ada orang lain memanggil Riley seakrab itu. Liam tidak sadar, jika ucapannya membuat Riley diam-diam tersenyum. Dua kata calon istri, seperti hujan yang menghapus semua kabut amarah di dalam hatinya. "Jadi aku calon istrimu?" tanya Riley. Saat ini dia sedang bersusah payah untuk menyembunyikan rasa bahagia di dalam hatinya. Dia tidak ingin terlalu kentara bahwa sudah sangat mencintai Liam. Bibir Riley yang tadi mengulum senyum, kini sudah mulai nampak biasa bahkan menanyakan pertanyaan itu dengan suara yang terdengar sedikit dingin. Liam dan semua anggota Black Venom sontak menatap ke arah wanita cantik itu. Tidak, bagi anggota Black Venom kini wanita itu bukan lagi terlihat cantik tapi mengerikan. Liam tidak langsung menjawab pertanyaan sang calon istri. Dia lebih dulu berjalan hingga berdiri tepat di hadapan Riley. "Kap." Tanpa banyak kata Liam langsung mengecup bibir wanitanya yang begitu seksi saat marah seperti ini. Itu hanyalah sebuah kecupan singkat, namun sudah berhasil membuat Riley dan anggota Black Venom yang lain mendelik. "Astaga ya Tuhan! Bos Liam!" pekik seluruh anak buahnya di dalam hati. Bagaimana bisa dengan gamblangnya sang tuan menunjukkan adegan sensitif seperti itu? Mereka semua adalah pria dewasa, tak dipungkiri ketika melihat adegan seperti itu secara langsung mereka pun terpengaruh sampai berdesir tubuhnya. Jika bisa rasanya ingin sekali mereka menendang bokong sang bos. "Ayo ikut aku," ajak Liam. Dia menggenggam erat tangan Riley, menautkan jemari mereka hingga saling melekat tanpa jarak. Dan sebelum benar-benar pergi, Liam lebih dulu bicara dengan seluruh anak buahnya. "Bereskan restoran, setelahnya pergilah ke rumah sakit untuk mendapatkan obat," ucap Liam, suaranya terdengar cukup hangat. Franz dan Denzel sampai memar wajahnya, beberapa anggota juga nampak mengeluarkan darah di sudut bibir. Melihat itu semua Liam sebenarnya was-was, itu artinya dia tidak boleh membuat Riley marah lagi. "Baik Tuan," jawab semua orang kompak, namun entah kenapa Riley tak suka mendengarnya, jadi dia tetap menatap sinis pada seluruh anggota Black Venom. Sedikit pun tak merasa iba telah membuat semua orang babak belur. Itu hanya luka di bagian luar, sementara selama ini Riley harus menanggung luka batin sendirian. Selalu merasa bersalah atas kematian Liam. Selalu terpuruk saat memikirkan bagaimana nasib semua anggota Black Venom, apakah semuanya hidup baik-baik saja. Tapi ternyata semua rasa cemas dan khawatirnya percuma. "Sial!" geram Riley. Andai tangannya tidak digenggam oleh Liam pasti dia akan segera mengajar orang-orang itu. Riley mungkin bisa memaafkan, tapi selamanya dia tidak akan pernah lupa. Liam menarik Riley untuk keluar dari dapur, namun tatapan Riley tetap tertuju pada seluruh anggota Black Venom sampai benar-benar hilang dari sana. Astaga, akhirnya mereka pergi juga.
Tapi aku merasa hidup kita tidak akan tenang mulai sekarang, ucap Sergei seraya mengelus dadanya merasa lega Rilly telah pergi. Dan Sel menelan ludah kasar, Franz tak bisa berkata-kata. Ayo kita bereskan restoran, setelahnya sama-sama ke rumah sakit, putus Rico. Aku ke kamar mandi dulu, aku tadi kencing sedikit, ucap Harley, saking takutnya jadi orang pertama yang berhadapan dengan Riley. Harley sampai terkencing kencing. Astaga, pantaslah aku mencium aroma yang tidak enak, balas yang lain meledek. Harley tak peduli, dia langsung pergi. Dan di saat seluruh anggota Black Venom mulai beres-beres, Liam membawa Riley untuk naik ke ruang kerjanya. Awalnya mereka jalan beriringan, namun ketika sudah tiba di lantai 3, Liam langsung menggendong Riley seperti bayi koala. Begitu mudah bagi Liam untuk membuka pintu ruang kerjanya meski sedang menggendong sang kekasih seperti ini, lalu menutupnya lagi. Saat Liam akhirnya duduk di sofa, keduanya saling pandang dengan begitu intens. Liam kembali ingin mencium, namun kali ini Riley menghindar. Kepalanya bergerak sedikit menyingkir, membuat Liam langsung berwajah dingin dan menatap tajam. Aku butuh penjelasan, ucap Riley lirih. Dia duduk di atas pangkuan Liam dan sangat intim. Tidak bisakah nanti saja bicaranya? Aku sangat menginginkan kamu, jawab Liam. Dia menekan tubuh Riley sampai mereka makin merasakan desiran yang entah, panas dan terasa begitu candu. Liam, pekik Riley kesal. Aku bukan Catelyn. Kesal Riley lagi, makin kesal. Dia memang menginginkan sentuhan seperti ini, tapi nanti. Bukan sekarang, bahkan mereka belum menikah dan Liam belum mengucapkan kata cinta. Aku cinta kamu, meski hanya sesederhana itu namun sangat berarti bagi Riley. Dengan wajah cemberut, Riley coba turun dari pangkuan Liam. Tapi tentu saja pria itu tidak mengizinkan. Iya, maafkan aku, tetap duduk di sini. Aku tidak akan macam-macam, ucap Liam seraya menahan Riley dengan kuat, bahkan kini memeluknya erat. Riley belum diam, kini coba melepaskan tangan Liam yang memeluknya. Sayang, rengek Liam, hingga akhirnya berhasil menghentikan semua pergerakan Riley. Mereka saling pandang lagi. Liam meminta maaf atas adegan senonoh tadi, sumpah dia tak berniat melukai harga diri Riley. Sekarang ceritakan semuanya padaku, bagaimana kamu bisa selamat dari bom itu? Lalu bagaimana bisa ada di sini? Black Venom Fried Chicken, apa-apaan ini? Tanya Riley, itu hanya sedikit pertanyaan, sementara di dalam benaknya masih banyak sekali tanda-tanda. Aku dan Zeon selamat dalam bom itu, tapi sekarang Zeon masih koma di rumah sakit Servo, ucap Liam. Sebelum markas itu hancur, Zeon mengatakan pada Liam tentang pintu darurat di markas tersebut. Saat itu Liam tidak pergi sendiri. Dia membawa Zeon bersamanya. Nyawa harus dibalas nyawa. Mereka sama-sama bisa mati saat itu, tapi Zeon mengatakan tentang pintu keluar, dan sebagai balasannya Liam membawa Zeon bersamanya. Riley tentu sangat tercengang, namun dia hanya diam mendengarkan semua cerita di masa lalu. Ledakan bom itu membuat atensi publik tertuju pada mereka, polisi mengusut kasus dan menemukan banyak orang mati. Diakibatkan pertempuran antara Black Venom dan Darkness kala itu. Liam dengan kekuatannya menghapus semua jejak, lalu memutuskan untuk memulai hidup baru di sini, di Indonesia. Aku ingin memantaskan diri untuk bisa menjadi suamimu Ril, karena itulah aku buka restoran ini.